Okay, that's something. Now, sound alike hanya bekerja pada kata-kata yang pendek. Satu suku kata, see? Layer. Sekarang bagaimana untuk kata yang panjang? Kembali lagi, tidak ada kamus. Katanya adalah jangkitring. Ini agak panjang, jangkitring. Oke, ada yang tahu jangkitring artinya apa? Ada yang tahu jangkitring artinya apa? Ada? Tidak? Jangkitring artinya adalah berkeliling. Jangkitring artinya berkeliling. Oke, now jangkitring artinya berkeliling. Jangkitring artinya berkeliling. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan simple. Saya harus tangkap dulu satu persatu. Jadi saya pecah. Jangkit dan tiring. Jangkit, tiring. Jangkit, tiring. Jangkit, tiring. Dari jangkit, karena sudah relatif singkat, relatif pendek, saya buat jangkit. Jangkit, 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 jangkit. Gambar yang muncul, jaket. Tiring. Tiring, 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 tiring. Come on, bantu saya. Tiring. Thank you, piring. Now, my picture untuk berkeliling itu adalah berkeliling. Seperti typhoon. Oke. Now, bayangkan. Bayangkan benar-benar. Sekarang kembali lagi tutup. Tutup. Oke, tutup. Konsentrasi. Bayangkan, dan hanya bayangkan. Saya hanya meminta bayangkan. Bapak Ibu menempatkan jaket di atas piring. Piring ajaib yang berkeliling. Mencari letak jaket. Dan next time you ketemu dengan saya, jangkitring artinya apa? Berkeliling. Asal Bapak dan Ibu benar-benar mendapatkan gambarnya. You dapatin gambarnya, pasti bisa. Tempo hari di LAN, ini ada yang saya bingung. Nanti kalau dipakai terus, memori saya habis nggak ya? Nggak akan habis. You semakin pakai, oke, now ini lagi fakta tentang neuroscience. Semakin dipakai, otak kita bekerja seperti ini sebenarnya. Contoh kata merah. Otak kita tuh berhubungan. Ketika saya bicara merah, asosiasinya bisa ke PDI, right? Bisa ke, atau PDIP lah. Bisa ke Ferrari, right? Betul? Bisa ke apa lagi merah? Apel, right? Bisa ke darah, right? Nah, nanti dari PDIP, oh ternyata dari merah saya mau arahkan ke PDIP. PDIP itu nanti misalnya kongres, right? Misalnya. Nah, semakin banyak relasi ini atau sinapsis kalau kita sebut, ya, sinapsis semakin banyak, Bapak dan Ibu bisa berpikir jauh lebih cepat lagi. Ya, bisa sangat kreatif. Itulah sebabnya salah kalau dibilang banyak belajar banyak lupa. Salah. Not true. Training lagi. Banyak belajar nanti banyak lupa. No. Banyak belajar membuat otak Bapak dan Ibu harga jualnya rendah. Oke. Ya, ini satu tadi. Kembali lagi, ada yang mau tanya? Ya. EEG, pernah dengar? Selain itu, oke, that's good. Oke. Ada satu indikator sebenarnya. Indikatornya adalah ini, tapi lebih ke arah hipnosis. With all permission nih dengan Pak Hardi, saya harus menerangkan sedikit tentang hipnosis. Orang kalau di alpha itu biasanya masuk ke state sebelum REM. You tahu REM? Rapid Eye Movement. Pada saat kita tidur, kita mengalami REM 1-5 kali. Itu sebabnya you mimpi terputus-putus. Nggak ada you mimpi gitu, nggak ada. You mimpi terputus-putus, tap. Satu kali REM itu bisa 10-50 menit. Itu faktanya. Oke? Itu faktanya. Nah, ketika kita REM, apa yang terjadi? Mata kita itu begini, fluttering, ini apa? Bulu matanya. Lalu ini seperti lihat mata saya, lihat mata saya. Oke? Di sini different. Seperti itu.
processing. Kalau pernah dengar orang kalau umpamanya ditanya fakta, kalau setiap kali orang mengingat gambar, pasti matanya akan ke sini, kan? Ada yang tahu? Tahu? Orang mengingat matanya ke situ. Kalau orang mengkonstruksi matanya ke situ, itu benar. Tapi kalau umpamanya orang dalam kondisi REM, yang terjadi adalah matanya seperti ini, tap. REM ada di alpha. Nah, nanti alpha itu ada 3, light alpha, medium alpha, deep alpha. Tapi secara overall, kalau orang di REM pasti di alpha. Masuk sedikit sonambulisme. Sonambulisme itu coba Bapak dan Ibu duduk di sini. Bapak dan Ibu ada nggak selama mendengarkan saya bicara merasakan sentuhan baju Bapak dan Ibu di kulit? Konsentrasi aja, rasakan. Orang meditasi itu seperti itu. Ini nggak berpikir apa. Nanti ada yang aneh. Yang aneh seperti ini. Ini yang disebut ANS, oke? Autonomous Nervous System. Kalau kita tidur, kita suka begini. Right? Ketika you meditasi, dia begini juga. Tapi you tahu. Kalau tidur nggak tahu. Kalau tidur dia nggak tahu begini. Tapi kalau meditasi, kalau di hipno, dia tahu. Tapi you nggak bisa kontrol. Itu sudah masuk theta. Oke? That's something. Ada lagi? Yes. Ada. Bisa pakai musik, makanya saya bawakan musik, tapi sebenarnya lebih ke arah sedikit meditasi. Oke, meditasi. Meditasi hampir sama dengan hipnosis, hanya saja meditasi itu pasif, hipnosis aktif. Karena pada saat hipnosis saya harus memberikan sugesti. Jadi setelah itu saya masukkan sugesti. Tapi untuk turun, dia harus pakai, kalau nggak meditasi, dipakai hipnosis. Saya bilang, enggak ada yang bilang? Enggak. Saya bilang enggak. Kalau orang datang ke klinik, ke tempat saya memberikan terapi, ada ibu-ibu, dokter jantung, sudah tua, sekitar 60 tahun, datang. Saya ada masalah nih. Saya ada masalah dengan 1 tahun yang lalu, saya punya problem begini. Nah, saya sedang ada di pengadilan, tapi saya harus ingat. Ingat kejadian 1 tahun yang lalu, persis pada bulan puasa. Kasusnya baru solve kemarin. Bagaimana caranya? Saya turunkan dia ke arah hyperamnesia, ketika dia bisa mengingat lagi dengan sangat jelas. Oke? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata begitu saya turunkan, the worst scenario, yang paling buruk dari hipnosis adalah you tertidur. You tertidur, deep sleep. Oke? Karena kan conscious, sadar, subconscious, you seperti bengong seperti ini, unconscious, you deep sleep, you tertidur. Kemudian si ibu tertidur. Saya bangunkan, Bu, dengarkan saya, 1, 2, 3, buka mata. Dia nggak buka juga. Oke, saya sentuh. Oke, dia on lagi. Oke, kita ulang lagi. Tap. Kembali lagi dia tertidur. Sampai 3 kali siklus. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, Bu, sebaiknya kita berhenti saja untuk sesi sekarang. Karena you tidur siang di sini, you jangan tidur siang di sini, mahal. Saya charge per hour loh di sini. You kalau mau tidur siang, tidur di rumah tanpa biaya. Oh ya. Sorry. Saya lelah sekali sih benar-benar. Hal yang paling buruk dari hipnosis adalah you tertidur. Hal yang paling buruk dari meditasi adalah you tertidur. Gak mungkin you ngambang gitu. You gak usah takut, tenang aja. Oke?